Baik, perkenalkan nama saya Aditya Permana Sinaga dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai prinsip-prinsip hukum apa saja yang dikenal dalam penyelesaian sengketa internasional serta berikan contohnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah proses yang melibatkan negara-negara atau entitas internasional lainnya dalam upaya mencari solusi damai atas perselisihan yang timbul di antara mereka. Proses ini merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan hubungan antar negara, serta mencegah terjadinya konflik bersenjata yang berdampak luas. Mengapa penyelesaian sengketa internasional itu penting? Yang pertama itu mencegah eskalasi konflik. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, negara-negara dapat menghindari perang yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang besar. Dan yang kedua, memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Penyelesaian sengketa secara damai dapat memperkuat kepercayaan dan kerjasama antara negara-negara yang terlibat, serta memperkuat tatanan-tatanan internasional. Dan yang ketiga, menegakkan hukum internasional. Proses penyelesaian sengketa membantu memastikan bahwa norma-norma hukum internasional seperti prinsip kedaulatan negara, non-investasi, dan penyelesaian sengketa secara damai dihormati dan ditaati. Yang selanjutnya mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya stabilitas dan keamanan, negara-negara dapat lebih fokus dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa internasional? Yang pertama yaitu prinsip penyelesaian secara damai. Negara-negara negara-negara wajib menyelesaikan sengketa mereka melalui cara damai, menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini merupakan fondasi dari hukum internasional modern yang tercermin dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Contohnya, selain contoh Indonesia sampai selain contoh Indonesia Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, kita dapat melihat kasus sengketa perbatasan antara India dan Pakistan. Meskipun kedua kedua negara telah berperang beberapa kali, upaya diplomasi dan negosiasi terus dilakukan untuk mencari solusi damai. Dan yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian. Negara-negara yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian negara yang mereka anggap paling sesuai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengajuan perkara ke pengadilan internasional. Contohnya, dalam sengketa Laut Cina Selatan, beberapa pihak dalam sengketa telah memilih untuk membawa perkaranya ke Mahkamah Arbitrase Permanen, sementara negara lain lebih memilih jalur diplomasi bilateral. Dan yang ketiga, prinsip persetujuan para pihak. Setiap penyelesaian sengketa harus didasarkan pada persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memastikan bahwa solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Contohnya, perjanjian damai yang mengakhiri Perang Dunia Kedua merupakan contoh klasik dari penerapan prinsip persetujuan para pihak. Dan yang keempat, prinsip itikat baik. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harus bertindak dengan itikat baik, yaitu dengan niat yang tulus untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip ini merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan setiap proses negosiasi. Contohnya dalam negosiasi perdagangan internasional, prinsip itikat baik sangat penting untuk membangun kepercayaan antara negara-negara mitra. Dan yang kelima, prinsip larangan intervensi. Negara ketiga tidak diperkenakan untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain atau dalam penyelesaian sengketa antara dua negara atau lebih. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara
dan mencegah eskalasi konflik. Contohnya, intervensi militer asing dalam konflik internal suatu negara seperti terjadinya di Libya pada tahun 2011 merupakan pelanggaran terhadap prinsip larangan intervensi. Dan yang keenam, prinsip exhaustion of local remedies. Habisnya upaya hukum diplomatik. Sebelum membawa sengketa ke ranah internasional, negara harus merasa haknya yang dilanggar harus terlebih dahulu telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum domestik negara yang bersangkutan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara yang dituduh untuk menyelesaikan masalah secara internal. Contohnya, jika seorang investor asing merasa hak investasinya dilanggar di suatu negara, ia harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan domestik negara tersebut sebelum mengajukan klaim kepada lembaga penyelesaian sengketa internasional. Dan yang ketujuh, prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam hubungan internasional dan harus dihormati dalam setiap penyelesaian sengketa. Contohnya, dalam dalam sengketa teritorial, prinsip kedaulatan negara menjadi sangat relevan. Setiap negara akan berusaha mempertahankan klaimnya atas wilayah yang dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Dan yang ke-8, prinsip kesetaraan negara. Semua negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional. Prinsip ini menjamin bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim dan mempertahankan hak-haknya. Contohnya, dalam Mahkamah Internasional, semua negara PBB memiliki hak yang sama untuk menjadi pihak dalam suatu perkara dan menyampaikan argumennya. Dan yang ke-9, prinsip Pacta Sunt Servanda atau perjanjian harus ditepati. Perjanjian internasional yang telah disepakati secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Prinsip ini merupakan dasar dari hukum perjanjian internasional dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan antar negara. Contohnya, perjanjian dagang bilateral antara dua negara merupakan contoh konkret dari penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda. Kedua negara wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Tantangan dalam prinsip-prinsip hukum internasional yaitu, meskipun prinsip-prinsip hukum internasional telah menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa, namun penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan, yaitu pertama, intervensi yang berbeda. Terkadang terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu prinsip hukum sehingga menimbulkan perselisihan. Dan yang kedua, tekanan politik. Kepentingan politik domestik dan internasional sering mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional. Dan yang ketiga, perbedaan kekuatan. Negara-negara yang lebih kuat cenderung memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses negosiasi dan penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, kurangnya mekanisme penegakan. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif dalam menghambat pelaksanaan putusan pengadilan internasional. Kesimpulannya adalah, prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa merupakan fondasi penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional, namun penerapannya dalam praktik seringkali kompleks dan penuh tantangan. Memahami prinsip-prinsip ini secara mendalam sangat penting bagi siapa saja yang tertarik dalam hubungan internasional dan hukum internasional. Sekian dari saya, terima kasih.